Dalam presentasi kali ini kita akan bahas bagaimana teman-teman operator dan teman-teman kepala sekolah dapat menggunakan aplikasi Waliku yang web untuk mengelola populasi sekolah. Populasi sekolah ini dari kepala sekolah, guru-guru, staf, operator, sampai anak-anak. Nah, kita mau melihat juga beberapa tugas administrasi dasar yang teman-teman akan laksanakan ketika menggunakan aplikasi web Waliku. Nah, pada presentasi aplikasi web yang kedua, itu kami akan meninjau secara khusus bagian laporan dan visualisasi data. Nah, ini kita bagi menjadi dua bagian, yaitu aplikasi web Waliku yang pertama dan aplikasi web yang kedua nanti yang akan tentang laporan itu, teman-teman. Nah, tujuan pembelajaran dari materi web app part 1 ini, pada akhir sesi ini kita mengharapkan teman-teman atau peserta sekalian akan memahami beberapa hal, yaitu fitur-fitur apa saja yang ada di Waliku Web App, lalu bagaimana alur kerja administrasi aplikasi Waliku Web secara umum, terus bagaimana menggunakan fitur-fitur aplikasi ini untuk mengelola manajemen sekolah, dan cara mengabsen staf dan menugaskan guru pengganti jika ada beberapa guru yang tidak masuk. Nah, yang bagian ketiga ini fitur yang baru, teman-teman. Jadi sebentar kita akan lihat satu persatu, lalu teman-teman akan latihan. Kita masuk di yang pertama, yaitu aplikasi web. Nah, aplikasi web Waliku ini mempunyai beberapa fungsi utama, teman-teman, yang akan digunakan untuk oleh kakak-kakak operator dan juga bab mama kepala sekolah sekalian. Kita mulai dari kalender sekolah. Di kalender sekolah ini ada yang pertama itu kalender akademik. Kalender akademik ini akan disetting oleh tim Waliku. Jadi di sini teman-teman admin atau operator tidak mempunyai akses ke situ. Kami akan setting. Nanti teman-teman cukup mengecek saja apakah kalender akademik yang kami taruh sudah benar atau belum. Kalau belum, tolong hubungi kami. Di situ juga teman-teman akan meninjau kalender bulanan. Lalu teman-teman akan memasukkan hari libur sesuai kalender akademik, ada libur nasional, ada libur khusus, mungkin ada libur sekolah yang masuk dalam kategori acara-acara lainnya. Lalu, di bagian yang kedua itu adalah persiapan sekolah. Bagaimana teman-teman menyiapkan sekolah itu, ada mengimpor dan mengelola data siswa Waliku, di mana teman-teman akan memasukkan semua data siswa, ada yang bisa dimasukkan secara banyak, yang kemarin saya bilang sudah ada impor data itu, ada yang teman-teman harus kasih masuk satu-satu, karena anak-anak itu belum ada NSN. Kalau sudah mau pakai template itu, maka sudah harus ada NSN, teman-teman. Nah, lalu teman-teman akan menambahkan dan mengelola data staf, nama pengguna dan kata sandi. Teman-teman akan mengentry datanya, lalu memberikan nama pengguna dan memberikan kata sandi sehingga teman-teman guru nanti bisa absen. Nah, salah satunya juga teman-teman akan menambahkan atau mengedit daftar kelas. Saya pikir ini teman-teman sudah cukup familiar karena sudah melaksanakannya tahun lalu, dan untuk Wano Kakak sudah tahun ketiga kali ini ya. Yang berikut adalah menentukan login di setiap ponsel. Nah, seperti biasa, teman-teman yang akan memberikan username untuk guru, lalu memberikan password di settingan web app, lalu teman-teman yang akan memberikan itu kepada guru-guru juga untuk masuk ke dalam aplikasi mobile. Lalu yang berikut ada kehadiran staf. Teman-teman operator akan bertugas untuk menginput kehadiran staf, lalu menugaskan guru pengganti. Selain itu, teman-teman operator juga akan meninjau penggunaan aplikasi ponsel dan pengabsenan. Lalu teman-teman juga akan meninjau laporan dan visualisasi Waliku. Nah, untuk bagian yang ini akan kami bantu nanti sebentar di sesi cara membaca data. Nah, ini ada satu yang fitur baru juga adalah pengingat, di mana teman-teman akan mendapatkan pengingat harian, mingguan, maupun bulanan. Saya sekarang akan menjelaskan kegiatan teman-teman operator mulai dari bagian tahun ajaran baru, lalu ke bulanan, lalu ke mingguan, dan ke harian. Kita masuk pada bagian tahun ajaran. Awal tahun ajaran memang sudah mulai di bulan Juli, tapi ini situasi yang sekarang teman-teman akan mulai buat ketika nanti kita sudah mulai mau buka sekolah.
anak-anak nanti akan ke sekolah dan ada pembelajaran tatap muka. Maka yang teman-teman operator akan lakukan itu adalah memasukkan hari libur, lalu membuat acara-acara lainnya. Masih ingat tuh caranya di bagian kalender itu? Sekarang dia ada beberapa kategori juga di web yang baru. Sebentar kita sambil lihat di aplikasinya. Lalu mempersiapkan sekolah, teman-teman akan mengimpor seluruh data siswa yang sudah ber-INSN. Nah, mengimpor ini karena sudah ada template itu teman-teman. Jadi teman-teman tinggal copy paste saja dari Dapodik, tetapi nanti dalam prosesnya pastikan tidak ada data yang salah. Karena nanti kalau teman-teman entry data NISN double, teman-teman tidak akan bisa submit. Nanti akan ada peringatan bahwa ada NISN yang sama. Nah, mengentry data siswa yang belum ber-NISN itu akan dibuat satu persatu. Lalu teman-teman akan mengedit daftar staf, menambahkan guru, nama pengguna, lalu mendaftarkan kelas. Teman-teman juga akan membuat username dan login guru menggunakan aplikasi mobile. Ini sebenarnya teman-teman bukan hanya awal tahun ajaran ya, kalau misalnya mengimpor data siswa, memasukkan nama-nama guru, ini terjadi selalu jika ada perubahan teman-teman. Kalau ada yang sudah pindah, maka harus segera diupdate datanya di Dapodik dan juga di Waliku. Begitu ada anak yang pindah, teman-teman memutasi dia, begitu dia termutasi, jangan lupa segera lakukan hal yang sama di Waliku. Nanti ada format di mana teman-teman bisa menghapus siswa dengan alasan sudah dimutasi atau sudah pindah ke sekolah lain. Di setiap harinya, teman-teman operator itu akan menangani kehadiran guru. Teman-teman akan merekam kehadiran dan ketidakhadiran, memasukkan alasan kenapa guru tersebut tidak hadir, lalu menugaskan guru pengganti untuk guru yang tidak hadir, dan juga meninjau data. Meninjau data ini sebenarnya bagian yang menarik sekali kalau teman-teman suka melihat isu-isu yang mungkin bisa didapatkan dari sekolah dan juga menginformasikan kepada para kepala sekolah. Nah, setiap akhir pekan atau akhir minggu, teman-teman operator buat apa saja ini? Nah, yang paling pertama itu adalah memasukkan hari libur dan masa ujian, jika ada, untuk minggu depannya. Lalu teman-teman meninjau lagi dan menangani kalender bulanan. Jangan lupa dikonsultasikan sama kepala sekolah, kira-kira jangan sampai kita ada libur dadakan, dan itu sebaiknya segera diisi di akhir pekan, setiap akhir pekan. Lalu teman-teman akan meninjau laporan mingguan, karena teman-teman ingat kemarin ada laporan harian, ada mingguan, ada bulanan, ada tahunan. Nah, lalu yang berikut adalah teman-teman harus menindaklanjuti kelas yang lebih dari separuh absennya tidak diketahui alasan. Artinya ada banyak kelas yang memiliki anak-anak yang alfa cukup tinggi. Nah, ini teman-teman operator menindaklanjuti ini dengan cara menanyakan kepada guru, lalu tidak lupa pula teman-teman menginformasikan kepada kepala sekolah bahwa ada kelas ini yang terlalu banyak anak yang alfa mama kepala, mungkin perlu di follow up. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa kita mempermudah alur kerja teman-teman ya, alur informasi, dan ini datanya sudah akurat. Oke. Setiap akhir bulan teman-teman buat apa saja ini? Nah, sekali lagi teman-teman memasukkan hari libur untuk bulan berikutnya, lalu meninjau dan mencetak kalender bulanan. Nah, setelah itu teman-teman perlu print kalender bulanan. Print dan tempel, misalnya tempel di ruang guru kah, atau teman-teman guru mungkin bisa taruh di meja kerja di kelasnya masing-masing. Nah, ini polanya yang sama lagi teman-teman. Yang teman-teman buat itu adalah kembali mengecek apakah dalam bulan ini ada anak yang ditambahkan atau ada anak yang dihapus, segera dikelola di dia punya edit data siswa. Begitupun dengan guru, jika ada guru yang keluar, jika ada guru yang pindah. Nah, ini juga bisa teman-teman lakukan itu print laporan bulanan. Dari template Waliku itu bisa teman-teman sudah dapat berapa persen guru yang tidak hadir. Lalu menambahkan dan mengedit daftar kelas jika ada pemisahan kelas atau penambahan kelas.
Nah, ini dilakukan memastikan nama guru dan kelas sudah sesuai nama pengguna dan kata sandinya untuk login. Nah, ini kalau misalnya teman-teman rasa perlu mau ganti, baru diganti. Ini jadi bila perlu saja ya, kawan-kawan. Nah, ini setiap akhir bulan ini satu hal yang penting adalah teman-teman meninjau laporan dan visualisasi waliku bulanan dan tahunan hingga hari itu. Karena laporan tahunan itu tahun berjalan, teman-teman. Jadi itu juga akan memberikan gambaran kepada kita semua tentang bagaimana performa sekolah, tentang attendance, tentang absensi dan presensi sekolah. Jadi makanya harus di follow up setiap bulan. Oke, yang berikut dari hasil laporan yang teman-teman dapatkan itu, teman-teman bisa menyarankan kepada kepala sekolah untuk melakukan rapat bulanan. Setahu saya memang sekolah juga melakukan rapat bulanan, dan hasil dari data waliku ini yang sudah ada informasi mengenai absensi dan kehadiran, itu yang bisa dijadikan salah satu bahan untuk teman-teman rapat. Di situ teman-teman bisa mengetahui nanti, oh ini bulan, ini mama kepala, bulan lalu kita punya sekolah ini banyak sekali yang demam. Kayaknya di bulan ini nih kita coba buat sesuatu dulu supaya anak-anak terhindar dari demam. Atau misalnya bulan lalu banyak sekali anak tidak hadir karena tidak suka sekolah. Ini kita harus buat bagaimana, kita hias ulang kita punya sekolah kah, atau kita buat lomba kah, apakah supaya anak-anak suka datang sekolah. Nah itu hal-hal yang teman-teman bisa lakukan dengan laporan yang telah disiapkan waliku secara otomatis. Sudah banyak kita bahas tadi ya tugas-tugas operator. Jadi sekarang kita mulai dari dasar-dasar aplikasi web. Kita akan membahas setiap bagian dan peran satu persatu. Setelah itu teman-teman praktek. Dasar yang paling pertama teman-teman ini adalah mengoptimalkan tampilan di layar teman-teman. Nah seperti tadi Pak Bas bilang mungkin tidak lihat di bawah kah atau di atas tak potong. Nah ini teman-teman bisa atur di bagian setting laptop teman-teman sekalian. Di bagian displaynya itu, teman-teman harus rubah dia punya tampilan komputer menjadi 1366 kali 768. Di situ teman-teman akan melihat nanti dia punya tampilan di dashboard itu bagus sekali. Bisa lihat secara keseluruhan. Nah, ini memang bukan syarat teman-teman, tapi ini akan mempermudah kita melihat dashboard dan grafik yang banyak, apalagi untuk sekolah-sekolah besar. Waktu Anda masukkan dia akan tampilannya seperti ini. Nah, Anda dapat menjalankan fungsi-fungsi utama dari sini, anak panas ini nih. Di menunya yang sebelah kiri. Selain itu, ada beberapa fitur juga di banner. Banner ini yang bagian atas ini, teman-teman. Lalu kita akan lihat satu persatu sekarang. Ada menu dan submenunya. Nah, menu sebelah kiri ini memuat beberapa submenu yang dapat ditampilkan dengan mengklik. Nah, Anda dapat lihat bahwa semua tugas yang telah kita bahas sekilas tadi di sini ada di bagian submenunya, teman-teman. Nah, kalau klik sini dia akan muncul. Di pengaturan ada beberapa menu, ada lihat tahun akademik. Nah, di situ teman-teman lihat ya, tidak ada di situ menulis bahwa setting tahun akademik, tetapi hanya melihat. Karena nanti yang menambahkan tahun akademik adalah kami dari waliku. Nah, lalu impor data, lalu ada pengaturan tahun akademik itu teman-teman hanya diberikan akses untuk menambah atau edit kelas, menambah atau edit pengguna, tambah edit siswa, lalu tugaskan login HP untuk guru-guru. Di laporan juga ada beberapa, teman-teman bisa lihat ada item baru di situ. Ada ringkasan sekolah, ada perbandingan kelas, lalu ada ringkasan kelas individu, ringkasan absen murid, dan ringkasan absen staf. Di situ nanti teman-teman bisa melihat kehadiran guru juga dan staf. Nah, apa saja fitur-fitur manajemennya teman-teman? Ini tadi sudah saya ulang ya, jadi saya pikir teman-teman baca sedikit saja sebentar. Ini termasuk dalam fitur-fitur manajemen atau mengatur sekolah. Ada tahun ajaran itu di kalender akademik, ada persiapan sekolah, penentuan di ponsel, kehadiran staf, tinjauan data, dan juga pengingat. Ada 6 tugas-tugas manajemen sekolah yang ada di aplikasi web Waliku.
tahun ajaran atau kalender akademik. Pengaturan tahun ajaran. Ada submenu di bawah pengaturan, teman-teman lihat tahun akademik untuk mengakses tanggal-tanggal dari tahun akademik. Nah, sebagai contoh, ini ada formatnya nanti. Nah, ini masih tertulis 0 itu, tapi nanti itu akan muncul nama tahun. Misalnya, tahun ajaran 2020-2021. Dimulai tanggal berapa, tanggal berakhir, dan statusnya hijau. Nah, kalau sudah hijau itu berarti sudah aktif. Nah, tanggal ini yang teman-teman sebagai operator nanti harus cek ketika mulai buka aplikasi web dan mulai mengentry data semuanya, mempersiapkan sekolah, teman-teman harus cek apakah sesuai kalender akademik atau tidak. Kalau tidak sesuai, maka teman-teman segera kontak saya dan Kak Emma untuk nanti kami yang akan rubah. Nah, teman-teman harus perhatikan ini karena kalau tidak dirubah, nanti itu berdampak sekali pada pengabsenan dan laporan kehadiran sekolah. Yang berikut itu, pada menu kalender akademik, teman-teman pilih yang lihat kalender. Nah, di sini, teman-teman lihat tampilannya agak baru sedikit. Kalender ini mempunyai 2 tampilan, yaitu daftar dan kalender. Tampilan kalender membuat Anda semua dapat melihat kalender dalam bentuk yang masih tradisional dan juga melihat acara yang tercantum pada kalender. Tampilan daftar ini menunjukkan daftar ringkas semua acara yang sudah dibuat, yang sudah teman-teman setting. Misalnya ada acara Bulapok Duka, Pasolaka. Kalau teman-teman klik di situ, langsung lihat daftar liburnya ada apa saja. Anda juga dapat mengunduh daftar hari libur atau acara khusus untuk keperluan laporan Anda dengan cara nanti mengklik tombol Excel atau PDF itu. Nah, peran penting yang Anda tangani itu adalah keperluan untuk merekam hari-hari non-akademik. Hari-hari non-akademik itu apa saja? Itu hari-hari libur, teman-teman. Ada masuk ujian, ada acara-acara di sekolah yang dimuat di kalender akademik atau diberikan oleh Dinas Pendidikan atau yang ada di sekolah Anda sendiri. Selain itu, seiring tahun, Anda mungkin perlu memasukkan hari libur dan acara setempat. Nah, acara-acara ini harus masuk kalender, teman-teman. Karena tingkat kehadiran dan absensi dihitung. Ini Anda akan mendapatkan acara barunya di sini. Nah, tingkat kehadiran absensi ini dihitung berdasarkan hari belajar. Hari belajar ini adalah hari proses tatap muka ya ketika Anda mengambil absen. Yang jumlahnya dipengaruhi oleh acara-acara ini. Anda dapat memasukkan acara dengan mengklik tambahkan acara kalender atau acara baru. Nah, di sini, jika sekolah merencanakan suatu acara di mana tidak akan dilakukan tindakan pengabsenan atau pada hari itu tidak ada ambil absen, maka operator harus menandai ini di kalender. Misalnya tanggal sekian 16 Juli sampai 17 Juli ada acara apa. Nah, Anda menggunakan ini untuk menamai acara. Terus di sini tipe liburnya apa nih? Libur umum, libur nasional, atau libur khusus, atau acara sekolah. Lalu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, teman-teman akan klik menyimpan, dia akan terdaftar di sini. Seperti yang kami buat ada contoh ini misalnya semestral holidays, ini artinya liburan semester dari tanggal 16 Juli sampai tanggal 23 Juli. Dia akan diblok semua ini. Maka ini nanti tidak akan terhitung teman-teman dalam hari pengabsenan. Oke. Lalu kita masuk pada fungsi yang kedua yaitu persiapan sekolah. Nah, di sini teman-teman, pada awal tahun ajaran sekolah itu harus diisi oleh data muridnya. Cara termudah untuk melakukannya adalah melalui fitur impor data atau seluruhnya. Ini impor data ini tadi saya bilang satu kali muat banyak memang. Impor data seluruhnya ini memungkinkan operator sekolah untuk mengimpor data siswa tanpa perlu menginput satu persatu. Yang perlu dicatat, pengimporan secara massal atau masif ini hanya dilakukan jika siswa sudah punya NSN. NSN itu nomor induk siswa. Walau semua siswa seharusnya sudah punya NSN, kadang-kadang kan masih ada anak yang belum dapat, misalnya anak-anak kelas 1. Nah, jika ini terjadi, maka teman-teman harus input satu persatu dengan format yang berbeda di bawah yang itu, tambah atau edit siswa. Jadi biasanya mungkin kalau teman-teman di kelas 2 ini kan kelas 2 sampai kelas 6 sudah ada NSN. Nah, itu teman-teman bisa pakai impor data.
Tapi kelas 1 nanti teman-teman harus edit satu persatu. Nah, untuk siswa-siswi yang sudah punya NSN, kita bisa impor data mereka secara keseluruhan dan mencegah data ganda atau double data. Karena pengalaman kami tahun lalu itu ada beberapa siswa yang NSN-nya sama, NSN tidak ada, dan itu menyulitkan kita untuk menghitung sebenarnya ada berapa anak sih teman-teman punya ini. Nah, di bagian yang sekarang ini kita mencoba mencegah kejadian itu terjadi, sehingga nanti kalau seperti saya bilang, kalau teman-teman input NSN yang sama, dia datanya akan tolak, entry-nya akan ditolak. Nah, contoh, jika tahun lalu sebut saja anak ini namanya Ambu ada duduk di kelas 1, tahun ini dia menjadi kelas 2 toh, maka ketika dilakukan impor data seluruhnya, Ambu ini akan dikenali dari dia punya NSN. Nah, sehingga datanya tidak akan menjadi ganda, tidak akan ada Ambu 1, Ambu 2 dengan double NSN. Basis data ini akan merekam informasi Ambu tadi yang baru diperbaharui seperti kelas, nomor telepon atau alamat. Jadi dia nanti otomatis perbaharui. Ini dia punya tampilan. Nah, sebelum teman-teman impor, teman-teman harus mengunduh template-nya dulu. Template-nya tinggal klik yang kata sini, nanti dia akan muncul. Disitulah teman-teman bisa mengcopy paste dari format Dapodik ke situ. Nah, ini contoh template-nya teman-teman. Yang paling harus mereka punya itu adalah mereka harus punya NSN. Untuk mereka menggunakan import ini, anak-anak kita harus punya NSN. Lalu template ini tidak boleh dirubah teman-teman. Jangan duduk-duduk hapus satu kolom atau tambah kolom satu lagi, maka itu tidak bisa. Atau di switch, ditukar kolomnya, nanti tidak bisa diimport. Nah, ini poin-poin yang penting. Template ini teman-teman sudah kami sesuaikan dengan Dapodik ya. Hanya seperti yang saya bilang kemarin, ada beberapa kolom yang kami hilangkan karena itu berisi data yang sangat personal. Seperti nama pemilik rekening, nomor rekening, dan penerima bantuan apa saja. Nah, ini tidak terkait dengan waliku, sehingga sudah kami hapus. Nah, jadi beberapa data ini tolong teman-teman pastikan terisi semua, sehingga data di waliku itu sama persis dengan data di Dapodik. Nah, semua kolom yang ini teman-teman harus diisi sebelum mengimpor data siswa. Tanggal lahir adalah informasi siswa yang sangat penting yang akan digunakan waliku untuk membuat laporan daftar siswa menurut umur. Nanti laporan itu yang akan disupport kepada sekolah dan dinas. Maka teman-teman tanggal lahir jangan dikasih kosong. Nanti jika ada beberapa kolom yang tidak terisi, teman-teman akan dapat notifikasi seperti ini. Kalau NISN-nya ada double juga, teman-teman akan mendapatkan informasi yang seperti ini. Nah, ini semua siswa memiliki bagian yang wajib diisi, yaitu nama, jenis kelamin, NISN, tanggal lahir, dan kelas saat ini. Nah, kelas saat ini teman-teman itu harus ditulis persis seperti ketika teman-teman menambahkan kelas. Jadi di bagian persiapan kelas itu kan teman-teman sudah tulis. Misalnya kelas 1A. 1 dengan A itu ada spasi, maka teman-teman harus isi di template ini seperti itu. Kalau teman-teman isi kelas 1 tidak ada spasi langsung A, dia tidak akan berhasil. Maka saya sarankan tulis nama kelas itu caranya yang mudah saja diingat. Kalau A-nya juga teman-teman bikin huruf besar, maka di sini harus huruf besar. Kalau dia punya web teman-teman sudah buat 1A huruf kecil, maka di sini juga 1A huruf kecil. Harus sama persis. Kalau tidak, dia tidak akan mau entry. Nah, di sini setelah Anda mengisi semua data ini, Anda klik save di salah satu data penyimpanan Anda. Setelah itu, Anda masuk kembali ke pengaturan, pilih itu import data, choose file, lalu setelah Anda masukkan situ nanti akan muncul dia punya nama file. Yang di no file chosen itu, nanti itu akan berisi teman-teman punya nama file. Kalau masih tampilannya no file chosen, maka teman-teman belum pilih filenya. Nah, setelah itu teman-teman akan menekan kirim dan selesai. Itu untuk import dalam jumlah banyak. Sekarang karena ada murid yang tidak memiliki NSN, katakanlah kita punya adik-adik kelas 1 yang lucu-lucu itu, maka teman-teman harus masuk ke sini.
bagian tambah atau edit siswa. Itu ada di bagian atur tahun akademik, item ketiga. Nah, pertama, teman-teman harus pilih kelas mana yang mau teman-teman edit. Setelah kirim, lalu muncul nama kelas yang teman-teman mau tambahkan, misalnya kelas 1. Lalu teman-teman klik tambahkan siswa. Oke. Ditambahkan siswa ini akan muncul template-nya seperti ini. Di sini teman-teman perhatikan ada bagian-bagian yang ada bintang merah. Nah, bagian-bagian yang bintang merah ini teman-teman harus isi. Nah, nama siswa dan nama keluarganya. Nama keluarga ini nama belakang ya, teman-teman. Terus nama orang tua harus diisi, kalau boleh nama orang tua ini jangan hanya isi nama panggilan. Misalnya Andika, coba bisa ditulis Andreas siapa, misalnya. Nah, terus email tidak perlu diisi, nomor telepon wajib diisi. Meskipun tidak ada bintang merah, ini teman-teman harus isi sebagai database. Nah, mungkin saran saya nanti ketika siswa masuk, teman-teman bisa membagikan format di mana orang tua bisa isi. Kalau saya tidak salah itu dibuat oleh Acang di SDK ya, Kakak Acang. Sudah bagikan satu kertas begitu sehingga orang tua isi nomor telepon dan diisi semua ke database waliku. Terus pilih jenis kelamin, lalu nama sekolah ini sudah otomatis karena nama sekolah kan sudah ada. Terus nama kelas sudah, tadi teman-teman sudah pilih. Nah, terus pilih gurunya. Gurunya siapa untuk tes kelas 1 off misalnya. Nah, terus tanggal lahir, alamat, lalu teman-teman akan klik menyimpan, maka data anak itu akan muncul. Nah, untuk nomor telepon teman-teman, jika tidak ditambahkan oleh operator, maka bisa ditambahkan oleh guru-guru lewat dia punya aplikasi mobile. Nah, mungkin nanti sebagai teman-teman operator bisa cek saja apakah guru-guru sudah isi. Nanti saya kembalikan ke manajemen sekolah masing-masing. Apakah lebih mudah operator yang ambil dari kelas-kelas atau lebih mudah guru-guru yang tambahkan nomor telepon orang tua, lalu kakak operator mereka tinggal cek saja. Nah, kadang-kadang Anda perlu memperbarui isi data siswa seiring waktu. Nah, misalnya jika Anda ingin menambahkan NISN siswa baru kelas 1 SD, atau Anda ingin mengedit. Nanti setelah anak-anak itu kan belum punya ini NISN. Nah, teman-teman mau tambahkan. Nah, teman-teman sudah dapat NISN-nya. Dapodik sudah mengeluarkan NISN, teman-teman akan mengedit. Maka teman-teman pilih yang bagian sini, masuk lagi ke kelas mana, cari siswa tersebut, lalu teman-teman pilih bagian tindakan. Nah, icon-icon ini yang gambar pensil ini untuk mengedit. Jadi mengedit namanya kan, mengedit dia punya NISN, kelas, mungkin akhirnya kelas 1A pindah, kelas 1 dipecah menjadi 3, akhirnya, oh anak ini dipindahkan ke kelas 1C. Teman-teman bisa pilih yang icon yang ini. Nah, bagian tengah, kotak sampah ini jika teman-teman ingin menghapus data anak. Teman-teman ingat tahun lalu tidak ada akses untuk menghapus diberikan kepada operator sekolah. Tahun ini operator diberikan akses untuk menghapus data siswa, tapi dalam proses penghapusan akan ada alasan yang harus dimasukkan. Nanti sebentar kita akan ke sana. Nah, ini alasan-alasan yang teman-teman akan pilih jika ingin menghapus data siswa. Apakah siswa itu pindah sekolah, putus sekolah, meninggal dunia, atau alasan lainnya. Nah, untuk pindah sekolah, teman-teman tentu ini sudah bergantung pada data Dapodik. Kalau teman-teman sudah berhasil keluarkan dia dari Dapodik, dan sudah ada surat resmi, maka teman-teman bisa pilih yang ini, pindah sekolah. Nah, itu mungkin teman-teman bisa pilih di sini bersama kepala sekolah mereka masuk kategori yang mana. Nah, data seperti ini teman-teman harus aktual. Kalau tidak aktual, maka siswa yang masih dalam sistem akan tetap dan terus-menerus ditandai absen. Kalau teman-teman lupa kasih pindah dia, padahal dia sudah pindah ya, mau tidak mau guru harus ambil absen terus, padahal sementara dia tidak ada situ. Nanti dia ditandai tidak hadir terus-terus. Nah, maka data ini harus selalu diupdate. Ini juga membutuhkan sekolah agar menjadi lebih proaktif untuk komunikasi dengan orang tua, alasan apa anak-anak ini sudah tidak datang berbulan-bulan misalnya.
Sekarang salah satunya juga fungsi kakak-kakak nanti adalah menambah pengguna atau guru. Anda mulai membuka daftar pengguna, lalu mencari pengguna yang Anda ingin rubah. Ini Anda lihat item-itemnya ada di situ. Lalu Anda klik tambahkan pengguna. Itu untuk menambah, lalu ini tindakan untuk mengedit. Sama juga kayak siswa punya tadi. Kalau ada guru yang misalnya pindah atau gurunya ditransfer ke sekolah lain, maka teman-teman pilih tindakan lalu mengedit dan pilih menghapus guru itu. Tetapi langsung ada muncul alasannya. Nah, ini fitur-fitur di mana teman-teman akan menambahkan pengguna atau guru. Yang paling penting di sini teman-teman cantumkan nama kelas dalam catatan. Nah, di bagian catatan ini teman-teman memang tidak ada bintang merah di sini, tetapi teman-teman harus tulis nama kelasnya di sini. Untuk mengedit pengguna yang merupakan guru itu teman-teman pilih ikon yang kiri tadi ya, yang ada kertas dengan pensil itu. Ini untuk menghapus. Nah, ini kalau menghapus penggunanya palsu ini maksudnya kalau datanya tidak benar, teman-teman. Ada guru di situ yang teman-teman tulis namanya salah atau dia tidak ada di situ, tapi entah bagaimana teman-teman bisa dapatkan datanya di manajemen pengguna. Misalnya gurunya ada 12 atau teman-teman lihat ini ada 14 dan ini 2 nih entah dari mana datangnya. Maka teman-teman menghapus, teman-teman bisa pilih yang bagian palsu ini. Nah, yang berikut persiapan kelas. Persiapan kelas ini teman-teman menambahkan kelas sudah. Nah, di sini tambahkan kelas ini teman-teman. Ini kotak yang akan muncul yang kakak operator mereka pakai untuk menuliskan nama kelas, lalu tinggal klik simpan. Nah, saya sarankan nama kelas jangan susah-susah. Nama kelas yang gampang dan mudah diingat saja, teman-teman. Oke, sekarang penentuan di ponsel. Penentuan di ponsel ini maksudnya teman-teman akan menginput nama-nama pengguna, itu yang akan dipakai oleh guru-guru. Lalu teman-teman juga akan menentukan password mereka. Ini di item tugaskan login HP. Nah, operator sekolah selanjutnya harus menentukan atau memasangkan kelas dan login guru untuk setiap ponsel. Jika ada 6 HP dan 6 kelas, maka operator dapat menentukan satu login guru untuk masing-masing kelas dan ponsel. Jika seperti yang kami waliku biasanya buat, kami kasih 3 HP, maka teman-teman bisa menentukan satu login guru untuk 2 kelas. Jadi misalnya satu guru bisa kelas 1-2, satu guru bisa kelas 3-4, satu guru lain bisa 5-6. Nah, yang harus diingat teman-teman, satu login guru dapat dipasang ke beberapa kelas, tetapi satu kelas tidak boleh lebih dari satu guru. Ya, satu guru bisa banyak kelas, satu kelas tidak boleh banyak guru. Nah, menentukan login ini harus sesuai kelas, teman-teman. Nanti dia tampilannya akan seperti ini. Nah, pilih kelas, lalu pilih guru. Karena ini teman-teman sebelumnya sudah buat duluan ya, kelasnya sudah disetting, data gurunya sudah dikasih masuk, sehingga teman-teman bisa pilih-pilih sah. Lalu tinggal klik simpan. Tugas rutin pertama yang dilakukan setiap hari. Boleh dilakukan oleh operator, boleh juga oleh kepala sekolah. Gampang saat tinggal masuk, yang penting punya login websitenya. Caranya adalah mengklik di bagian kiri bawah ini, ada kehadiran staf. Lalu dia akan muncul seperti ini. Kalau hadir, teman-teman geser dia menjadi hijau. Klik di situ dia menjadi hijau. Nah, untuk merekam kehadiran itu geser tombol masing-masing guru untuk menandai hadir atau absen. Nah, kalau tidak hadir, maka teman-teman pilih lagi itu ikon pilih alasan untuk menuliskan alasan ketidakhadiran dari daftar. Lalu teman-teman klik simpan untuk menyimpan rekaman kehadiran. Nah, perekaman ini hanya bisa terjadi pada hari itu, teman-teman. Jadi kalau besok, dia sudah besok lagi. Jadi harus dibuat secara harian. Jika operator lupa ambil absen, maka tidak akan ada data yang terekam. Nah, ini dia statusnya bulanan.
Laporan dihasilkan bulanan. Jadi kalau teman-teman operator lupa ambil 1 hari, maka itu akan berpengaruh pada laporan bulanannya. Nah, teman-teman, ada satu hal yang paling penting di sini ketika teman-teman klik menyimpan. Ini teman-teman hanya bisa klik 1 kali saja, jangan klik 2-3 kali, nanti dia muncul 2-3 data soalnya. Jadi klik 1 kali, muncul kata sukses, teman-teman klik OK saja. Item 1 yang harus teman-teman lakukan itu tugaskan guru pengganti. Nah, untuk menjamin keberlanjutan pembelajaran siswa atau murid di kelas dan ditandainya kehadiran mereka, maka operator harus menugaskan guru pengganti untuk kelas yang gurunya waktu itu tidak hadir. Nah, pada menugaskan pengganti ini, pilih tugaskan pengganti, maka Anda akan diminta memasukkan tanggal, nama kelas, dan nama guru siapa yang akan bertanggung jawab untuk mengabsen kelas itu untuk menggantikan guru yang biasanya. Jadi misalnya guru kelas 1A tidak hadir toh, atau guru kelas 1A tidak ada pada tanggal 20 Juli 2020. Nah, dari ada berapa hari? Teman-teman harus pilih. Lalu teman-teman pilih sudah guru pengganti, tentu itu disesuaikan dengan kepala sekolah dulu. Jadi teman-teman operator begitu tahu bahwa gurunya itu tidak hadir, absen pagi-pagi itu, lalu teman-teman akan bertanya ke kepala sekolah, Mama, ini ibu guru kelas 1A tidak hadir nih, bagaimana? Siapa yang mau ambil absen? Nah, begitu mama kepala bilang, oh kasih guru kelas 2A yang ambil. Nah, teman-teman akan pilih guru pengganti di situ lalu menyimpan. Nah, sehingga nanti guru kelas 2A dia bisa login untuk ambil absen di kelas 1A. Nah, untuk guru yang tidak hadir di sekolah selama beberapa hari, biasanya 3-4, misalnya 3-4 hari, Anda dapat menyediakan ponsel kepada guru pengganti untuk mengabsen. Nah, ini yang selalu kami tekankan dulu, HP waliku harus selalu ada di sekolah. Bukan disimpan di sekolah kalau memang teman-teman rasa sekolah tidak aman dari kasus pencurian. HP itu setiap hari harus ada di sekolah. Kalaupun guru nanti bawa pulang, tapi kalau dia tidak datang, maka dia harus usaha untuk titip HP itu ada di sekolah. Entah bagaimana caranya, ketiga HP yang sudah dikasih harus ada, teman-teman. Mau dipakai sama kepala sekolah atau operator, pada hari efektif di mana ada proses pembelajaran, HP itu harus ada. Supaya teman-teman bisa pakai. Pengingat dan logout, teman-teman. Di sini ada pengingat harian bagi teman-teman operator. Biar dulu kan teman-teman susah sekali nih harus cek satu-satu, tidak ada notifikasi guru mana yang sinkron, guru mana yang submit. Sekarang teman-teman sudah bisa dapat. Di sini ada lonceng merah dan ada notifikasinya, ada angka 2. Jika teman-teman klik tombol itu, dia akan muncul seperti ini, pengingat hari ini. Nah, hari ini misalnya mohon mengambil absen guru. Lalu total kelas yang sudah sinkron dengan kehadiran ini adalah berapa? Nah, teman-teman tentu hafal toh jumlah kelas. Nah, itu nanti bisa dicocokkan dengan laporan hari itu. Apakah teman-teman guru sudah sinkron atau belum? Terakhir, setelah Anda selesai menggunakannya, Anda silakan log out dari aplikasi web app ini. Sebagaimana kita bahas dalam sesi keamanan kerahasiaan data, kita harus melindungi semua data penting yang dapat diakses saat aplikasi web ini terbuka. Untuk log out, klik lambang itu segitiga di atas itu. Nanti baru teman-teman bisa pilihan di situ untuk keluar.